Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Kembali lagi dengan program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Yehezkiel Marcelino Banjarnahor. Saya adalah pendeta jemaat GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, Pospelkes Jangkang, Belitung. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur, kasih dan juga penyertaan-Mu yang boleh terus kami rasakan begitu hebat, menjaga dan juga menyertai kami di sepanjang malam kami beristirahat. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau juga yang boleh menyertai dan melindungi kami di dalam kami membaca dan juga merenungkan firman. Kiranya Tuhan, kuasa kasih dan penyertaan-Mu yang boleh bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu, dan lebih daripada itu Tuhan, agar firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi firman yang hidup melalui kehidupan kami, melalui apapun yang kami lakukan di dalam dunia ini. Inilah doa dan juga permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan firman pagi ini menceritakan mengenai permintaan ibu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus agar Yesus memberi perintah supaya anak-anaknya boleh duduk di kanan dan di kiri Yesus di dalam kerajaan surga. Kemudian Yesus memberikan jawaban, yakni mungkin mereka dapat meminum cawan yang sama dengannya, namun untuk dapat duduk di dalam kerajaannya merupakan ketetapan Bapa yang telah menetapkan atau menyediakannya. Mendengar itu, ke-10 muridnya menjadi marah. Mengapa mereka marah? Mungkin karena semua murid menginginkan kehormatan dalam kerajaan. Secara tidak langsung mereka menginginkan hal tersebut, yang bagi mereka dapat menunjukkan kemampuan dan juga kehebatan daripada yang lainnya. Di dalam ayatnya yang ke-25, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, banyak pemimpin yang memerintah atau memiliki kuasa menjalankan kuasanya dengan keras. Yesus menggunakan istilah tangan besi, berarti memerintah dengan ketat, otokratis, ataupun dengan sangat amat kejam. Ungkapan ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian yang keras, sewenang-wenang, zalim, ataupun tirani. Jika kita mengingat kembali yang ditulis di dalam Matius pasalnya yang kedua, ada seorang raja bernama Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus, yakni dengan cara membunuh seluruh bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun di Bethlehem dan di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang raja, Herodes takut akan ada yang merebut kekuasaannya sebagai seorang raja. Dan dia menggunakan kekuasaannya dan menggunakan segala cara untuk dapat menunjukkan kehebatan dan pengaruh yang dimilikinya, meskipun itu merugikan orang lain. Kemudian di ayatnya yang ke-26, Yesus mengajarkan hakikat kebesaran sejati. Siapa yang ingin menjadi besar, yang dapat diartikan juga sebagai seorang pemimpin atau yang diikuti, maka orang itu jugalah harus menjadi seorang pelayan. Menjadi pelayan tidak berarti menduduki posisi sebagai pelayan. Sebaliknya, itu berarti memiliki sikap hidup yang sukarela, memenuhi kebutuhan orang lain tanpa mengharapkan ataupun menuntut imbalan apapun. Pemimpin yang melayani
menghargai nilai orang lain, dan menyadari bahwa mereka tidak berdiri di atas siapapun. Yesus mengoreksi sikap mereka, karena mereka tidak akan pernah menyelesaikan misi untuk mewartakan kerajaan surga jika mereka tidak saling mengasihi, melayani, dan bekerja sama. Memiliki jabatan ataupun pencapaian di dalam hidup merupakan hal yang sangat amat wajar, terutama jika kita telah melewati dan mengorbankan banyak hal, seperti waktu, pikiran, dan berbagai jerih lelah lainnya. Namun jangan hanya mengejar dan mempertahankan sebuah pencapaian ataupun kekuasaan kita menjadi orang yang sewenang-wenang dan juga kejam, yang hanya mementingkan diri sendiri serta menjatuhkan orang lain. Yesus ingin mengingatkan murid-murid juga kepada kita bahwa kemewahan, kemampuan, dan kekuasaan yang kita kejar hanyalah bersifat duniawi dan juga sementara. Padahal untuk menjadi kuat dan besar, kita justru seharusnya semakin merendah dan memiliki kasih. Merendah bukan berarti tidak berharga, melainkan kita harus dapat memiliki kasih, kepedulian, dan tenggang rasa terhadap orang lain. Kita harus dapat melayani sesama, sama seperti apa yang telah Kristus ajarkan kepada kita. Sahabat GPIB yang terkasih, kita sedang berada di dalam masa prapaskah ataupun masa sengsara. Kita hendaknya dapat menghayati sengsara Yesus menuju peristiwa penyalibannya. Yesus yang merupakan Tuhan yang berkuasa rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ia menjalani kehidupan yang sama dengan kita. Ia melayani sesama dengan kasih dan juga kebaikan. Tidak hanya kepada orang-orang percaya yang mengikutnya, melainkan orang-orang yang menentang dan juga mencemooh karya keselamatannya di dalam dunia. Ia menebus seluruh manusia dengan kasih setianya. Demikianlah juga dengan kita, orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Hendaklah kita dapat menjadi pribadi yang mau melayani orang lain. Tidak peduli apa yang kita miliki atau yang telah kita dapatkan. Tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak berhak untuk membeda-bedakan dan merendahkan serta bertindak sewenang-wenang pada orang lain. Yang menentukan juga yang menilai iman hanyalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersama saling mengasihi dan menopang sebagai gereja dan satu tubuh Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur, kasih, dan juga penyertaan-Mu yang begitu hebat melindungi dan juga menyertai kami. Kami telah membaca dan juga merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang boleh memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, agar kami bisa mengasihi sesama kami, agar kami bisa meneladani Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh selalu menyertai dan melindungi kami di dalam kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu lah yang boleh selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan juga permohonan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan Morning Call pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.